Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita sedang berada di showroom andalannya motor bekas di Garut, yaitu di Awan Motor. Nih, kalau misalkan kalian mau beli motor-motor bekas yang berkualitas, kalian bisa datang langsung ke Awan Motor di Jalan Merdeka, nomor 144 depan Koramil Tarogong. Nah, untuk nomor kalian bisa tulis nomor yang di depan situ. Nomornya ada di 081 323 6333339. Nah, itu aja. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya terus mau lihat unitnya, silakan cek di alamat ini. Dan kalau misalkan mau lihat unit yang tersedia, nggak mau datang ke sini, kalian bisa cek saja Instagramnya di Awan Motor. Kenapa showroom ini merupakan showroom yang sangat terkenal di Garut ya? Karena showroom ini menyediakan beberapa motor dengan line up banyak, seperti Ninja 2 tak, di sini ada 2 takan, ada 4 tak, ada model Cafe Racer, dan di sini tuh dipastikan garansi, semua mesinnya garansi dan mempunyai beberapa kelebihan yang mungkin nanti bakalan dijelaskan ketika gua bakalan ngobrol bersama head marketingnya atau bersama ownernya langsung nanti ya. Karena untuk sekarang dan di video ini gue bakalan review dulu salah satu unitnya, yaitu Yamaha X-Max. Wah, tahu sabar itunya. Oke, jadi ini motor yang bakalan kita review. Nah, sedikit cerita mengenai Yamaha X-Max ini. Yamaha X-Max ini merupakan motor andalan Yamaha di kelas Matic 250 cc dan line up yang paling terjangkau di cc 250 di kelasnya, karena kalau melihat Forza itu harganya bisa 2 kali lipat dari motor ini. Dan apa aja keunggulannya nanti kita bakalan kupas tuntas mengenai motor ini. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, motor ini dari awal launchingnya sampai sekarang tahun 2022, motor ini tidak banyak melakukan perubahan dari pihak Yamaha-nya, karena desainnya masih sama-sama aja dan mungkin hanya pergantian warna atau striping. Jadi buat kalian yang mau Yamaha X-Max ini, ya meskipun di tahun berapapun itu ya, kalau misalkan beli kalian itu tinggal lihat cek kondisinya aja lah, mesinnya aja, karena secara fitur dan secara dimensi semuanya tidak ada perubahan dari awal perakitannya sampai tahun ini. Belum ada facelift sama sekali untuk motor ini. Oke, motor ini adalah motor tahun 2017 dan didisplay di Awan Motor. Motor ini kilometernya baru 12.280. Motor yang menurut gue ini tuh masih dalam keadaan mulus. Karena apa? 2017, sekarang 2022, berarti sudah 5 tahun ya. Motor ini hampir 5 tahun. Tapi kilometernya baru 12 ribuan. Berarti ya bisa dihitung lah. Per tahunnya itu paling cuman kepake 10 kilo atau 20 kilometeran. Jadi motor ini emang sangat terawat sekali. Nah, sekarang kita bahas aja langsung mengenai spesifikasi dari motor ini. Oke, seperti biasa kita bahas di bagian depannya saja dulu. Untuk bagian depannya, di sini dia ada windshield yang lebar. Jadi kalau misalkan ada pengendara di belakang, ini windshieldnya kurang lebih sedada. Jadi untuk menempa angin ke pengendara ini sangat fungsional dan ini kokoh. Kalau misalkan yang lain itu pasti ada getar-getar, ini kokoh. Untuk bagian perlampu-lampuan semuanya sudah menggunakan LED, kecuali lampu sennya dia masih menggunakan lampu bohlam. Dan kalau misalkan kita lihat dari depan sini, ini tuh dia desainnya seperti mata dengan raut muka sangar gitu kan, gahar gitu, marah gitu, beringas lah. Ini karakternya seperti itu untuk kalau dilihat dari bodi, dan garis-garis bodinya juga lancip-lancip. Ini melambangkan kalau motor ini didesain untuk sporty dan kencang.
Nah, untuk shock breakernya dia masih menggunakan shock breaker teleskopik dengan diameter yang cukup lumayan gede. Dan di sini untuk spakbornya dia seperti dibagi dua ya. Ini khas motor-motor gede lah, pasti shock breakernya itu mempunyai telinga ya di sini. Sebagai cover dari shock breaker juga sih sebenarnya untuk tabungnya. Nah, untuk motor yang dijual di sini, ini untuk bagian depannya dia sudah menggunakan ban Maxxis berukuran 120/70 ring 15. Karena untuk X-Max ini ya bagian depannya menggunakan ring 15 dan bagian belakangnya menggunakan ring 14. Jadi beda 2 inch lah, beda 1 inch untuk diameternya. Terus di sini di bagian bawah belakang ban, persis belakang ban dia ada radiator coolant di bagian belakang sini, dan di bagian atas ini dia kabel-kabelannya dia cukup rapih juga ya, nggak ada kabel-kabel yang semberawut gitu, semuanya rapih dan bersih aja. Lalu kalau misalkan kalian lihat detail untuk bagian dove ini, bagian bawah mata sama bagian tanduk ini, dia itu bertekstur ya, kayak karbon tapi nggak terlalu mencolok. Kalau karbon kan kayak gimana gitu. Kalau ini tuh kayak ngedove tapi bercorak gitu. Bagus lah. Detail-detail kecil kayak garis-garis di sini gitu tuh, terus garis-garis di bagian mata ini, itu melambangkan keniatan Yamaha dalam membuat motor ini. Makanya mungkin untuk sampai saat ini motor ini tidak keluar untuk faceliftnya, karena desain seperti ini pun cukup menjual dan desainnya cukup apa ya, overlasting lah. Jadi desainnya itu tidak ketinggalan zaman gitu, masih di tahun 2015 awal launching sampai sekarang ini motor masih ganteng aja dilihatnya. Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari samping sini, ini motornya agak sedikit terlihat lebih panjang, dan nih dia panjang sumbu rodanya itu 1540 mm, jadi agak sedikit panjang juga. Dan untuk ground clearance-nya dia ada di 135 mm, cukup tinggi. Dan menurut gua sih ini space untuk joknya emang gede banget. Kalau misalkan kita duduki, aduh, coba turunin dulu sebentar. Oke, dia tinggi joknya itu 750 mm, dan untuk gua yang tingginya 167, ini masih napak tapi jinjit. Kalau dua-duanya napak, tapi kalau sebelah ini masih oke, masih bisa jinjit, masih bisa napak sempurna kalau sebelah. Tapi kalau dua-duanya ya gini lah. Jadi kalau misalkan kalian berpostur sama seperti saya di 167, ya kurang lebih posisinya kayak gini lah. Lalu kita lanjut ke bagian belakang. Kalau untuk bagian belakang, ini dia desainnya tuh gambot banget, gede banget. Dan terus kalau misalkan kita lihat dari tengah untuk desain lampunya, dia itu kayak wajah yang lagi cemberut ya, wajah yang lagi marah lah kayak. Di sininya tuh ada mata gitu, terus di sininya kayak rongga-rongga hidung gitu, mulut. Pokoknya desain dari belakang itu kayak orang yang cemberut sih menurut gua. Untuk shockbreakernya dia ada dua shockbreaker atau dual shocks dengan setelan 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelan kiri kanan. Dan di sini kita bisa lihat nih kapasitas CVT-nya juga gede banget. Dan untuk mesinnya dia menggunakan mesin 249 cc SOHC dengan berpendingin cairan atau liquid. Dan untuk bannya dia menggunakan Maxxis ukuran 140/70 ring 14. Gede ya. Jadi kalau misalkan kalian mau minang nih motor ini, udah gak perlu ganti-ganti ban lagi karena bannya sudah Maxxis dan masih oke, masih tebal. Dan ini motor ya emang seperti yang gua bilang, di awan motor ini emang benar-benar gimana ya, motornya itu yang benar-benar yang dijual itu bukan motor-motor
kaleng-kaleng gitu. Emang bener-bener bersih, terawat, rapi, dan insya Allah di sini sebelum di display diinspeksi dulu di beberapa titik, dilakukan pengecekan. Oke. Sekarang kita ngomongin motor matic. Untuk motor matic itu kan biasanya dari akomodasinya ya. Seberapa gede akomodasinya dan seberapa banyak dia bisa memuat barang. Karena motor matic kan istilahnya motor yang digunakan enak, tapi di sisi lain juga harus bisa memberikan akomodasi yang oke. Kita ternyata motornya ringan, padahal ini dia berat kotornya itu 179 kg, jadi 170 kg-an lah kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan kita standar 2 nggak terlalu menguras banyak tenaga. Oke, duduk lagi aja biar enak. Kita lihat ke ininya apa? Sistem pembukaan kuncinya. Jadi di sini dia ada off, lalu di sini dia ada open. Open ini untuk membuka yang ini nih. Nah, jadi untuk bagian sebelah kiri sini dia menggunakan tuas ini untuk membukanya, karena di bagian dalamnya ini dia ada soket lighter untuk pengecasan. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas HP, gede juga. Terus motornya kita off, kita hentang aja, kelupaan gitu, dia gak bakal bisa dibuka. Jadi aman. Kalau kita di posisi on, nah baru kita bisa ambil HP-nya dan bisa ngecas dengan aman lah, gak takut geruduk-geruduk terus HP-nya loncat gitu. Dan ini lumayan gede juga, masih masuk lah beberapa botol. Dan sedangkan untuk bagian sebelah kirinya dia bisa dibuka tanpa menggunakan knop ini. Jadi kalau misalkan off pun yang ini masih bisa tetap buka. Mungkin yang ini fungsinya lebih ke untuk menyimpan botol minuman gitu atau makanan-makanan ringan gitu kan di jalan buat ngemil, bisa menggunakan laci sebelah kanan gitu. Lalu untuk membuka bagasi, lalu untuk membuka tanknya di mana? Nah di sini untuk membuka tanknya ada di bagian sini. Nah jadi dari posisi off kita putar ke bagian kanan sekali, lalu ini buka. Ini untuk buka tanknya. Dan untuk pengisian bahan bakarnya, dia tanknya itu bisa masuk bahan bakar sebanyak 16 liter, jadi gede juga ya. Jadi sekali ngisi itu bisa kalian pakai jauh banget ya. Kalau misalkan keliling Garut tuh bisa 1 minggu, bisa 1 mingguan lah keliling-keliling Garut gitu. Dari Garut Selatan ke utara ke timur ini kayaknya gak bakalan bolak-balik ke pom bensin karena ruang bakarnya yang gede gitu. Nah lalu di bagian panel-panelnya kita on-kan dulu. Sebelum kita bahas speedometernya, kita ke bagian panelnya dulu. Untuk panel-panelnya di sini dia ada engine cut off dan starter. Jadi engine cut off dan starternya dia udah satu switch di sini. Terus di bagian sini ini ada lampu hazard. Dan di bagian bawahnya dia bukan starter tapi untuk mengatur trip yang bagian atas di sini. Dan nanti kita bahas. Oke. Terus kita ke bagian sebelah sini nih. Untuk bagian sebelah kirinya dia seperti motor konvensional pada umumnya, ada lampu jauh, lampu dekat dan ada pasdim. Pasdimnya di sini ya. Terus di sini di bagian bawah ada lampu sen dan di bagian bawahnya lagi ada klakson. Oke, kita maju ke bagian speedometernya nih. Untuk speedometernya seperti yang gue lihat, nah di sini ya ini ada info dan ada trip. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah panel yang bagian atas, ini ditarik ke dalam. Nah, di sini ada kilometer per liter, ada liter per kilometer untuk jarak tempuhnya, dan ini ada average-nya 16 km
Di sini ada suhunya, suhu udara ya, 25 Celcius, dan ini untuk voltase baterainya ada di 12 ampere. Ini untuk TCS-nya, traction control-nya on, dan udah. Ini untuk average-nya dia lumayan irit ya, 27,1 km per liter. Tuh, ini 3 liter per 100 km. Udah. Nah, terus kalau misalkan kalian mau yang ke bagian bawah, ini kita tarik ke bagian kiri. Nah, sini ada trip, oil trip. Dia baru jalan 358 kilo. V-bell-nya di 1228 dan odometernya sama seperti tripnya. Jadi ini motor emang masih baru sih yang dijual di sini. Terus tripnya dia baru 46 km trip terakhir ya. Ini trip time-nya dia berarti motor ini terakhir dipakai selama 2 jam 50 menit. Oke juga nih motor. Kalau untuk bagian kiri kanannya, di bagian sini dia ada kilometer, kecepatan, dan di sebelah kanan dia ada tachometernya. Nah oke, sekarang kita lihat akomodasi bagasinya nih. Oke. Nah, untuk bagasinya dia ada 2 tumpuk gini dan gede, lebar, panjang, tapi gue gak tahu persis ini muatnya berapa liter. Terus di sini dia udah ada stopper, tapi peak segini ya, gak bisa dibuka sampai ke sini gitu, cuman segini aja. Nah, terus di sini juga udah disediain lampu LED. Jadi kalau misalkan buka bagasi malam-malam ngambil barang, ini udah ada penerangannya di sini gitu. Gede ya. Nah, terus di sini juga ada separator nih buat pemisah untuk bagian depan dan bagian belakang. Ini kayaknya sih 2 helm full face masuk sih, depan dan belakang. Apalagi kalau bawa barang-barang bisa muat banyak. Kayaknya kalau yang punya motor ini buat touring-touring itu gak perlu lagi bawa atau gak perlu lagi pakai side bag atau top bag atau top box atau side box. Kayaknya udah gak perlu lagi sih karena bagasinya udah super gede banget. Nah, sekarang kita bahas fitur keyless-nya nih. Nah, meskipun desainnya seperti ini ya, masih seperti ya Yamaha keyless pada umumnya lah. Gak ada yang spesial meskipun ini motornya udah motor 250, tapi ini fiturnya cukup oke dan gak ada di yang lain. Meskipun belum ada alarm, tapi motor ini kalau misalkan kita lupa nih, kita posisinya motor ada di open, belum di off gitu ya. Di open, misalkan udah habis barang terus kita tinggalkan itu motor lupa di off. Ini kalau misalkan kita kuncinya bawa jauh, dia akan otomatis. Nah, jadi kalau misalkan kuncinya jauh, dia bakalan manggil kita buat kesini lagi gitu. Karena ya itu fitur keamanannya. Jadi kalau misalkan di brand Honda gitu, dia kan kalau misalkan di off terus kita pergi, dia gak ada peringatan sama sekali meskipun sudah menggunakan alarm. Nah, kalau misalkan di motor ini dan di keyless Yamaha yang lainnya, kalau misalkan di off, di open, belum di off, kalau kita pergi ninggalin motor itu jarak beberapa meter pasti dia bakalan nyaut gitu buat ini gua belum dikunci gitu. Kayak kasarnya kayak gitulah. Nah, overall untuk motor ini menurut gua pribadi dan sepenglihatan gue pribadi untuk body-bodinya dia mulus, cuma ada beberapa minus. Di sini ada bagian baret dikit, mungkin kena gang lah. Tapi untuk motor bekas ini kondisinya hampir 90% ya. Bagus banget, apalagi kalau misalkan kalian apalagi kalau misalkan kalian beli motor ini, kalian udah gak perlu ganti ban lagi karena bannya udah cukup proper dan cukup enak untuk dipakai di Matic menggunakan brand dari Maxxis. Ya, segitu aja dulu untuk vlog kita kali ini, untuk reviewnya. Semoga informasinya bermanfaat. Dan sekali lagi, jika kalian ingin membeli motor bekas dengan kualitas baik, dengan beberapa garansi yang ditawarkan oke, kalian bisa datang langsung ke Awan Motor.